Supreme Martial God Technique. Bab 2961 Gerbang Neraka. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu keduanya beraksi. Semua orang mulai menunggu dan melihat. Nikun tidak mengambil tindakan secara langsung, mungkin dia berpura-pura menjadi pendiam dan mulia. Jika aku ingin melawanmu, aku akan memberimu 5 gerakan. Tiba-tiba, suara pendek dan acuh tak acuh terdengar di panggung pertarungan. Pada saat itu, semua orang tercengang. Dia bahkan dengan cepat mulai mencari siapa orang yang baru saja berbicara itu. Meskipun demikian, timbre dan arah sumber suara sudah cukup bagi mereka untuk memastikan bahwa orang yang mengatakan ini adalah Wu Yun. Tapi mereka tidak berani dan tidak mau percaya bahwa Wu Yun mengatakan ini. Tapi yang jelas, selain Wu Yun, mereka tidak dapat menemukan orang kedua. Jadi, setelah orang kedua yang tidak bisa menentukan sumber suara tersebut, mereka memulai pencarian lagi. Cari tahu siapa yang dibicarakan Wu Yun. Tidak mungkin mengatakannya pada Nikun, kan? Wu Yun, kalahkan Nikun dalam 5 gerakan. Apa itu mungkin? Bahkan mitos dan legenda pun tidak akan berani menulis seperti ini bukan? Tidak mungkin untuk mengalahkan seorang kultivator sudo suci tingkat kedua tidak peduli seberapa kuat dia dalam pertarungan lompat katak. Dengan kata lain, tidak mungkin untuk mengalahkan seorang kultivator suci semu tingkat 8 yang juga memiliki kemampuan tempur lompat katak yang sangat kuat dalam waktu 5 bergerak, kan? Tapi apakah mereka percaya atau tidak? Semua ini adalah benar. Kalimat ini diucapkan oleh Wu Yun, dan sasaran kata-katanya hanya Nikun. Hahaha, di atas panggung, Nikun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tersenyum bahkan membungkuk untuk menutupi perutnya. Mungkin dia benar-benar menganggap ini lelucon besar. Semakin banyak penonton yang mulai tertawa. Tertawakan kebodohan Wu Yun, tertawakan kesombongan Wu Yun, dan jadilah sombong ketika dia memiliki kekuatan. Menertawakan Wu Yun, dia adalah seekor katak di dalam sumur, dia belum pernah melihat dunia dan tidak tahu apa kekuatan sebenarnya. Tapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Yue Yiren mengerutkan kening dan berbisik dengan nada menghina. Kamu bocah, kamu terlalu penakut, apakah kamu sangat berhati-hati? Hanya ini, 5 gerakan. Dengan kekuatanmu, 3 gerakan sudah cukup. Saya harus mengatakan, pikiran Yue Yiren, dan ide Wu Yun adalah sebenarnya serupa. Wu Yun tidak berpikir dia membutuhkan 5 gerakan untuk mengalahkan Nikun. Tapi dia memang berhati-hati. Karena menghadapi Nikun yang tertawa terbahak-bahak, Wu Yun tiba-tiba berkata, sebenarnya, saya masih konservatif. 3 gerakan sudah cukup. Namun, ini hanya untuk Wu Yun dan Yue Yiren. Bagi yang lain, ini sama dengan Wu Yun menambahkan lelucon yang lebih lucu sebelum menceritakan lelucon besar. Namun setelah tertawa terbahak-bahak, beberapa orang perlahan berhenti tertawa. Entah kenapa, semakin banyak orang mulai menyadari sesuatu yang aneh. Tidak mungkin untuk menentukan dari mana keanehan ini berasal. Tapi mereka hanya merasa ada yang tidak beres pada Wu Yun. Untuk pertama kalinya, mungkin dianggap sombong. Tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Setelah dia ditertawakan tanpa henti setelah dia mengatakan 5 gerakan untuk mengalahkan Nikun, bukannya panik, dia berkata dengan sangat tenang bahwa dia sebenarnya hanya bisa menggunakan 3 gerakan. Ekspresi tenang dan tenang itu, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Meski begitu, tidak ada yang mengira Wu Yun bisa melakukannya. Namun bisakah orang sombong yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisa begitu tenang dan tenang saat menghadapi cemoohan jutaan orang? Bukankah karena dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia seperti ini? Wah, kamu agak terlalu gila. Dulu aku punya kesan yang baik padamu, tapi sekarang tidak. Aku tidak tahu. Apakah itu karena aku tidak tahan dengan kegilaan Wu Yun, atau karena seperti semua orang? Jika tidak, saya menyadari ada yang tidak beres dengan Wu Yun dan merasakan ada yang tidak beres. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Sikap Nikun tiba-tiba berubah. Dan suaranya juga berubah. Sebelumnya dulu, sekarang adalah sekarang. Saya akan memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu gila untuk melawan siapapun. Saat kata-kata itu jatuh, Nikun sudah mengambil tindakan. Budidaya Sudosage tingkat ke-8 dilepaskan secara instan. Lingkaran kekuatan budidaya yang terlihat dengan mata telanjang mengelilinginya. Bang, bang, bang. Terdengar suara letupan dan letupan terus-menerus di sekitar Nikun. Itu adalah ledakan sonik yang dipatahkan oleh budidaya. Apakah ini yang disebut kultivasi ekstrim? Ini benar-benar dapat menyebabkan ledakan sonik. Benar saja, meskipun mirip dengan metode kultivasi saya, metode kultivasi sekte ekstrim ini masih sangat berbeda dengan milik saya. Lihat, ayo, aktif. Saya masih belum kecewa dengan keputusan saya. Saya akan membuat keputusan tentang metode budidaya sekte ekstrim. Saat Wu Yun berbisik, serangkaian suara kaget tiba-tiba datang dari penonton. Pada saat ini, Wu Yun juga merasakan penindasan yang kuat.
Rasa penindasan ini bukan berasal dari kultivasi, melainkan dari seni bela diri. Mendongak, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Wu Yun sangat terkejut dengan keterampilan seni bela diri Nikun. Itu adalah pintu perunggu kuno. Pintu kuno itu terbagi menjadi dua, lebarnya 4-5 meter dan tingginya sekitar 10 meter. Pintu kuno ditutup. Ada beberapa ukiran Sansekerta kuno di atasnya. Di balik gerbang kuno, meski tidak ada yang berubah, ada perasaan ruang kabur. Tampaknya segala sesuatu di balik gerbang kuno itu agak tidak jelas. Dan di sekitar gerbang kuno juga terdapat lingkaran energi misterius dan kuat. Tidak tahu apa itu. Namun yang pasti seni bela diri Nikun sama sekali tidak sederhana. Gerbang ke neraka. Tiba-tiba, suara yang sangat tenang, namun cukup terkejut datang dari platform tinggi yang menyaksikan pertempuran tersebut. Bab 2962 Wang Tong menerima nasibnya. Tidak diragukan lagi, orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang agung dari kalangan kelas atas. Dan ketika dia mengucapkan kata-kata ini, hampir semua orang tiba-tiba tersedak. Tentu saja, yang saya bicarakan adalah semua orang yang tidak mengenal Nikun. Orang-orang seperti Nizibai yang mengetahui situasi Nikun tidak akan terkejut. Mari kita bahas mengapa orang lain tiba-tiba merasa tercekik. Itu karena mereka dikejutkan oleh seni bela diri gerbang neraka ini. Mungkin tidak semua orang mengetahuinya, dan tidak semua orang pernah mendengarnya. Namun siapapun yang pernah mendengar seni bela diri semacam ini pasti akan terkejut karenanya. Pintu neraka. Mendengar namanya saja sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Neraka melambangkan kematian. Gerbang neraka mengacu pada gerbang kematian. Pencak silat biasa sama sekali tidak bisa dan tidak berani menggunakan nama seperti itu. Dan kekuatan seni bela diri gerbang neraka ini juga sangat menakutkan. Meski tidak ada di antara 10 seni bela diri kuno. Tapi itu jelas tidak lebih lemah dari, atau bahkan lebih kuat dari 10 seni bela diri kuno. Alasan mengapa ia tidak ada dalam daftar adalah karena ia terlalu jahat dan tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Oleh karena itu, ia tidak masuk peringkat dalam daftar. Tapi ini sama sekali tidak bisa memungkiri kekuatannya. Pada saat ini, semua orang yang melihat seni bela diri Nikun untuk pertama kalinya benar-benar terkejut dan terengah-engah. Termasuk Wu Yun, pupil mereka mengecil dan jantung mereka berdebar kencang. Bukan karena dia takut, tapi dia tidak menyangka seni bela diri Nikun akan begitu kuat. Dia juga tahu tentang seni bela diri gerbang neraka, setelah mendengarnya disebutkan oleh lonceng penciptaan ilahi. Dan jika menyangkut seni bela diri yang berada di atas 10 besar, itu memang benar. Karena, menurut lonceng penciptaan ilahi, saat itu, ada dua seni bela diri utama yang ada di surga. Pertama, untuk reinkarnasi hidup dan mati. Kedua, seni bela diri gerbang neraka. Padahal, dari arti harfiahnya sudah bisa dikatakan bahwa kedua ilmu bela diri ini pasti berasal dari tempat yang sama. Jika Anda mempraktikkan jalur reinkarnasi hidup dan mati secara ekstrim, Anda dapat mengendalikan hidup dan mati, reinkarnasi, dan segala sesuatu di dunia. Dan gerbang neraka ini bahkan lebih kejam lagi, setelah berlatih secara ekstrim, ia tidak lagi menguasai, tetapi melahap, menghancurkan, dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Sial, aku tidak menyangka seni bela diri orang ini sebenarnya adalah gerbang neraka. Namun, meskipun kuat, meskipun lebih tinggi dari 10 seni bela diri teratas, meskipun sama dengan milikku reinkarnasi, dikenal sebagai yang terbaik di bawah langit. Seni bela diri yang kuat masih sedikit lebih lemah dari reinkarnasi hidup dan mati saya. Jika reinkarnasi hidup dan mati saya masih bisa digunakan, saya pasti bisa menekannya. Saya pasti akan mampu menekannya dengan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Kekuatan kematian. Sayang sekali. Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Ada yang salah dengan jalur reinkarnasinya dan tidak bisa digunakan lagi. Kalau bisa memang bisa dikendalikan. Namun di sisi lain, Wu Yun, yang tidak memiliki cara reinkarnasi, mungkin akan lebih lemah jika dia hanya mengandalkan cara membunuh dan seni bela diri 3 dalam 1. Dari segi seni bela diri sendiri, ini sedikit lebih lemah. Saya pikir orang ini tidak lebih dari ini. Sepertinya saya mungkin meremehkannya. Wajah Wu Yun lebih serius dari sebelumnya. Bukan karena dia meremehkan musuhnya, tapi dia benar-benar tidak menyangka seni bela diri Nikun akan begitu kuat. Selama dia normal, kekuatannya pasti cukup untuk membunuh Nikun dengan mudah. Justru karena itulah dia langsung bertaruh pada Sekte Dao Wang karena dia yakin akan hal itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa dengan berkah seni bela diri gerbang neraka, peluangnya untuk menang akan sangat berkurang. Belum lagi 5 gerakan, saya khawatir bahkan 10 gerakan atau 100 gerakan pun mungkin tidak akan bisa menang. Dan selama dia tidak berhati-hati, begitu dia dikunci oleh gerbang neraka Nikun, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Menang atau kalah sudah tidak bisa dipastikan lagi. Orang sialan ini adalah gerbang neraka.
Dilihat dari warisan klan Kilin dan pengenalan seni bela diri yang saya terima, bocah ini memiliki sedikit peluang untuk menang. Di antara penonton, Yue Yi, seperti Wu Yun, tiba-tiba menjadi serius. Tidak ada relaksasi dan kepercayaan diri seperti sebelumnya. Wang Tong di sampingnya menjadi pucat. Dia mendorong Yue Yiren dan bertanya dengan suara rendah, apa yang harus saya lakukan, Wu Yun, apakah dia masih yakin? Yue Yiren melirik Wang Tong dan mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun sikap diamnya menyebabkan Wang Tong salah paham dan salah mengira bahwa Yue Yiren menyalahkannya karena tidak mempersiapkan informasi secara menyeluruh dan tidak memperhitungkan seni bela diri Nikun. Setelah memikirkannya, Wang Tong tersenyum canggung dan tak berdaya lalu berkata, "Itu saja, tidak ada yang perlu dipikirkan. Kalian sudah mencoba yang terbaik. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Hanya saja aku tidak mengumpulkan semua informasi di awal. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku benar-benar kalah, ini salahku." Nasib Wang Song. Setelah mengatakan ini, Wang Tong sepertinya telah menerima takdirnya, dengan wajah sedih, tidak mengatakan apa-apa lagi atau menanyakan pertanyaan lain. Yue Yiren terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Wang Tong, karena dia tidak berpikir demikian sama sekali. Dia tidak berbicara sekarang, dia hanya tidak memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Wang Tong. Saat ini, dia membuka mulutnya dan ingin menjelaskan. Namun ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali. Karena dia merasa saat ini tidak ada gunanya menjelaskan apapun. Jika Wu Yun bisa menang, maka semua masalah tidak akan menjadi masalah. Jika Wu Yun kalah, maka penjelasan apapun hanya omong kosong. Kamu bocah, terserah kamu. Kamu harus menemukan cara untuk menyingkirkan penindasan gerbang neraka dan menang. Mata Yue Yiren berangsur-angsur kembali ke Wu Yun, matanya terfokus dalam-dalam, dan dia berbisik diam-diam. Di atas panggung. Bab 2963 Orang Suci Palsu, tingkat ke-6. Di atas panggung, Wu Yun tampak serius, dan dia dengan cepat memikirkan berbagai solusi dalam pikirannya. Namun dia tidak bisa memikirkan solusi untuk masalah ini dengan cepat. Sebab, seringkali, dalam menghadapi kekuatan absolut, metode-metode akan tampak mubazir. Di antara penonton, ada sekelompok orang yang terkejut, sekelompok orang yang meremehkan, dan sekelompok orang yang berharap. Orang-orang mempunyai berbagai macam pemikiran. Haha, Wu Yun, bagaimana menurutmu? Bukankah kamu mengira seni bela diriku akan begitu kuat? Tentu saja, sebenarnya, aku tidak perlu menggunakan gerbang neraka untuk mengalahkanmu. Hanya saja bahwa kamu terlalu gila sebelumnya, jadi aku merasa harus memberitahumu, dengan kekuatan yang berada di luar jangkauanmu dan di luar jangkauanmu, siapa bos sebenarnya? Siapa generasi muda? Raja sebenarnya? Meskipun ini kalimat, meskipun dia mengatakannya kepada Wu Yun, namun Xiaolin di antara penonton juga menunjukkan ekspresi yang rumit. Mungkin, hanya dia yang tahu bahwa kata-kata Nikun mungkin juga berbicara kepadanya. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Dia sudah tahu tentang seni bela diri gerbang neraka Nikun, dan kekuatannya sendiri tidak mengganggu Nikun sama sekali. Tentu saja bukan itu intinya. Fokus saat ini adalah Wu Yun dan Nikun di atas panggung. Bang, bang, bang. Semburan kekuatan kultivasi ekstrim dilepaskan, menyebabkan suara dentuman dan letupan yang ada di sekitar Nikun menjadi semakin banyak dan padat. Tiba-tiba, sosok Nikun bergerak dan dia mengambil tindakan. Dia mencondongkan tubuh ke depan sedikit, tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan meninju. Ini hanyalah gerakan sederhana, namun setelah dilakukan, terdengar dentuman sonik yang memekakkan telinga. Ini adalah ledakan dengan kekuatan ekstrim, tekanan di udara. Sesaat kemudian, tinju energi besar terlihat mengembun di depan Nikun. Pukulannya sangat kuat, artinya menghancurkan segalanya dan mendorongnya ke depan. Namun dengan gerakan ini, dia tidak mengaktifkan gerbang neraka. Mungkin seperti yang dia katakan, gerbang neraka hanyalah sebuah pamer dan cara untuk mengintimidasi Wu Yun, dia tidak berpikir untuk menggunakan kekuatan gerbang neraka. Tapi pukulan ini pun cukup kuat. Sudo Sage tingkat ke-8, ditambah dengan ledakan pamungkasnya. Bahkan jika pukulan ini tidak memiliki bonus kekuatan seni bela diri, setidaknya pukulan ini mungkin memiliki kekuatan tempur yang melebihi Sudo Sein tingkat ke-9, dan bahkan mendekati tingkat pertama dari Guntur Suci. Tidak ada keraguan tentang kekuatan para kultivator di alam Guntur Suci. Seberapa sulitkah untuk melompati katak? Tapi Nikun, menggunakan budidaya Sudo Sage tingkat 8 tanpa kekuatan seni bela diri apapun, melancarkan serangan yang sangat mirip dengan serangan yang dilakukan oleh seorang pembudidaya Guntur Suci tingkat pertama. Bagaimana tindakan seperti itu tidak menakutkan? Dalam sekejap, tinju tersebut mempengaruhi kekuatan yang ada di seluruh ruang di panggung kompetisi.
Tampaknya ia sudah memiliki niat untuk menstimulasi kekuatan ruang. Pukulan itu datang seperti seberkas cahaya, Wu Yun tidak berani gegabah sejenak. Wu Yun diam-diam mengutuk, dan mundur dengan cepat, dia tidak siap untuk menghindari pukulan ini, dan sulit untuk menghindarinya, jadi dia harus menerimanya dengan paksa. Dan satu-satunya cara untuk memaksakannya adalah dengan berhenti menyembunyikan kekuatan Anda. Saat ini, dia tidak punya cara untuk bersembunyi. Rahangnya mengatup dan pikirannya bergerak. Budidaya yang telah disembunyikan dan ditekan langsung terstimulasi. Alam suci semu, tingkat ke-6. Dalam sekejap, aura kultivasi Wu Yun melonjak ke tingkat ke-6 Sudosage. Ini adalah kultivasi sejatinya yang tidak dia sembunyikan. Pada saat yang sama, semua kekuatan lainnya dilepaskan. Diperkuat, bayangan dewa bela diri, kekuatan 10 pembuluh darah, dan 10 gua dan langit semuanya dilepaskan. Di tangannya ada pedang 3 jalan. Pembunuhan, es pamungkas, api pamungkas, 3 kekuatan seni bela diri, terintegrasi sempurna, keluar dari tubuh Wu Yun pada saat yang bersamaan. Bunuh, naga gila, raung, dan itu adalah serangan yang paling sering digunakan dan paling biasa dilakukan Wu Yun. Potong dengan satu pedang. Raungan samar naga yang disertai semburan suara keras menembus udara. Serangan energi seperti pedang diarahkan ke tinju raksasa di depannya. Kekuatan pedang itu luar biasa dan kekuatannya menyapu langit. Momentum serangan itu benar-benar menekan Nikun dalam sekejap. Ledakan, ledakan, satu pedang dan satu pukulan, dan mereka saling memukul. Kali ini, Wu Yun berada di atas angin, secara mutlak dan jelas. Pedang raksasa energi, disertai dengan raungan naga yang samar-samar terdengar, langsung membelah tinju yang dipukul Nikun menjadi 2. Pada saat yang sama, semua energi yang tersisa ditebas ke arah Nikun. Gosok gosok gosok. Nikun secara tidak sengaja dipaksa mundur 10 langkah oleh Wu Yun. Namun setelah gerakan ini, Wu Yun tidak terus menyerang. Jika dia mengikuti rencana awalnya, setelah gerakan ini, dia akan mendapatkan keunggulan absolut, dan kemudian melanjutkan dengan keterampilan bela diri Tao terkuat saat ini, tebasan api penyegel es. Mungkin, bahkan tanpa menggunakan 3 gerakan, dia bisa mengalahkan Nikun dalam satu gerakan dengan gerakan kedua, Frozen Flame Slash. Tapi sekarang, dia mengubah rencananya. Meski masih unggul, keunggulan ini tidak aman. Nikun, aku belum menggunakan gerbang neraka. Jika dia berani menerkamnya dengan gerakan kedua, dan Nikun langsung mengaktifkan kekuatan gerbang neraka, kemungkinan besar Wu Yun akan terkena secara langsung. Oleh karena itu, dia harus mengubah rencananya dan menghentikan serangan kedua. Adapun cara bertarung selanjutnya, Wu Yun sebenarnya tidak tahu. Namun ledakan Wu Yun yang tiba-tiba, tingkat kultivasinya telah langsung mencapai Sudosage tingkat ke-6 dari Sudosage tingkat kedua sebelumnya, yang membuat semua orang yang hadir berseru kaget. Dengan ledakan budidaya, dengan tampilan sempurna hanya dalam satu gerakan. Sepertinya semua penonton tiba-tiba terbangun. Mereka tiba-tiba mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan Wu Yun sebelumnya bukanlah sebuah bualan, juga bukan tanpa otak. Menyembunyikan kultivasi seseorang mungkin memalukan, tetapi inilah kekuatan seseorang, tidak ada yang bisa mengendalikannya sesuka mereka, atau menyembunyikannya sesuka mereka. Dan kesampingkan ini, dengan kekuatan bertarung Wu Yun saat ini, jika Nikun tidak memiliki seni bela diri gerbang neraka. Mungkin Wu Yun benar-benar bisa mengalahkan Nikun dalam 5 gerakan, atau bahkan 3 gerakan, itu tidak sulit. Bab 2964 mendapatkan kembali wajah. Beberapa suara terkejut terus terdengar dari penonton. Alam Sudosein, tingkat ke-6, orang ini, dia benar-benar mencapai alam Sudo Secret tingkat ke-6. Ya, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya, begitu kuat. Orang ini, terlalu kuat, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya sambil bertarung sebelumnya. Ya Tuhan, baru 5 bulan sejak dia muncul dari alam dewa. Baru 5 bulan, dan dia benar-benar mencapai Sudosein tingkat ke-6. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak dapat membayangkan. Orang ini, sungguh. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dalam 5 bulan, setelah melintasi alam dewa super dan mencapai alam Sudosein tingkat ke-6, bahkan jika dia menyerap ke 10 bunga matahari bumi, dia tetap akan melakukannya. Tidak bisa melakukannya, belum lagi, ada juga orang bernama Yue Yiren. Dia pasti juga telah mengambil beberapa bunga bumi. Segala macam seruan dan suara tidak percaya terus berdatangan. Setelah berseru, mereka mulai menghakimi. Sepertinya jika Nikun tidak memiliki seni bela diri gerbang neraka, mungkin Wu Yun benar-benar bisa mengalahkannya dalam 5 gerakan. 5 gerakan. Saya pikir, mungkin 5 gerakan konservatif, dan 3 gerakan mungkin cukup. Ini kemampuan pria itu untuk melompati katak, ditambah dengan pertukaran satu gerakan antara dia dan Nikun yang baru saja kita saksikan. Tidak ada masalah dalam mengalahkan Nikun dalam 3 gerakan. Penilaian ini terus terdengar di antara penonton. Meski tidak semuanya,
Ada juga orang yang membela Nikun dan berbicara mewakili Nikun, mereka merasa Nikun ceroboh dan membiarkan Wu Yun menang. Namun nyatanya, siapapun yang benar-benar mampu dan tahu cara bertarung bisa melihatnya. Memang benar Nikun ceroboh, tapi ini tidak membuktikan bahwa Wu Yun tidak bisa mengalahkan Nikun jika dia tidak ceroboh. Selama tidak ada gerbang menuju neraka, kekalahan Nikun bisa dikatakan tanpa keraguan. Dan perkataan ini, di telinga orang lain, hanyalah diskusi dan tidak ada hubungannya dengan penilaian mereka sendiri. Tapi bagi Nikun, kata-kata ini sama kerasnya dengan tusukan jarum di telinganya. Setiap kata terus-menerus menyakiti gendang telinganya dan menyakiti hatinya. Malu, baginya, ini hanyalah rasa malu yang sangat besar. Semakin keras penonton berbicara, semakin dia merasa terhina dan diinjak-injak, semakin besar pula perasaannya. Sebab, sebagai lawan, dialah yang benar-benar bisa merasakan kekuatan tempur Wu Yun. Dengan kata lain, jika dia adalah Sudosage tingkat kedua, dia sangat yakin bisa mengalahkan Wu Yun. Tetapi jika itu adalah Sudosein tingkat ke-6, ditambah Wu Yun memiliki semua jenis metode amplifikasi yang kuat dan misterius dalam kekacauan. Nikun merasa kepastian kemenangannya telah menyusut terlalu banyak. Tentu saja ini tanpa menggunakan gerbang neraka. Jika gerbang neraka digunakan, maka kepastian kemenangan Nikun masih sangat mutlak. Tapi dia masih merasa malu. Karena dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah siap menggunakan gerbang neraka untuk menghadapi Wu Yun. Faktanya, Wu Yun tidak hanya memaksanya untuk menggunakan gerbang neraka saat ini, tetapi dia juga menempatkannya pada posisi yang sangat dirugikan hanya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bahwa ini sangat memalukan? Wu Yun, kamu sangat kejam. Kamu menyembunyikan kekuatanmu dan kekuatan bertarungmu tidak lemah. Itu benar-benar membuatku terkesan. Nikun berdiri tegak lagi, dan matanya lebih dingin dari sebelumnya. Menatap Wu Yun, dia berbicara dengan suara yang hampir mengertakkan gigi. Terlihat kebenciannya terhadap Wu Yun bahkan sudah mencapai titik yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wu Yun tidak berkata apa-apa, dan matanya tertuju ke arah matanya bertemu dengan mata Nikun. Dia juga melihat Nikun. Tapi matanya tidak sekejam dan sekejam mata Nikun. Kamu yang meminta ini, Wu Yun. Aku tidak ingin menghancurkanmu, tapi sekarang, aku harus menghancurkanmu. Aku ingin. Kamu tahu siapa ayah sebenarnya dan siapa raja sebenarnya. Nikun mengatakan sesuatu seperti ini lagi dengan suara yang sama. Mungkin dia menggunakan kata-kata ini dengan sengaja untuk mendapatkan kembali wajahnya. Tentu saja, dia mungkin bisa mendapatkan kembali wajahnya selanjutnya. Setelah mengaktifkan seni bela diri gerbang neraka, kekuatan tempurnya meroket. Wu Yun mungkin jatuh ke dalam situasi kehancuran abadi. Ah! Dia meraung dengan gigi terkatup, dan melihat Nikun dengan cepat memutar-mutar jari di depannya. Kemudian serangkaian suara gemuruh terdengar. Suara dentuman sonik juga tidak ada habisnya. Boom, boom, boom. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa pintu neraka, yang telah ditutup, perlahan-lahan terbuka. Pada saat yang sama ketika gerbang neraka dibuka, ruang di sekitar gerbang neraka terus berputar dan melengkung, dan garis lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Ini pertanda sebelum ruang angkasa runtuh. Kalian pasti tahu kalau kekuatan Nikun hanya ada di alam suci, tidak mungkin dia mengaktifkan kekuatan ruang atau bahkan menyebabkan ruang itu runtuh. Namun pada saat ini, dengan penambahan gerbang neraka, lipatan-lipatan bengkok mulai muncul di ruang sekitar gerbang neraka. Tidak diragukan lagi ini adalah tanda sebelum ruang angkasa runtuh. Dengan cara ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya gerbang neraka ini. Sebenarnya mungkin bagi Nikun untuk menyebabkan lipatan spasial. Tapi bukan itu intinya Nikun mengambil tindakan. Saat pintu neraka terbuka, kehampaan yang gelap dan dalam muncul di dalam pintu, tampak damai, tetapi membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Kegelapan itu seolah mampu menelan segala sesuatu di dunia dalam sekejap. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan melahap yang agung dan menakutkan, mulai dari gerbang neraka, meluas seperti pusaran air yang tak terlihat, menyapu ke depan ke segala arah. Dan bagian tengah dari amplop yang melahap ini tepat di tempat Wu Yun berdiri. Bab 2965, Melahap Semangat Bela Diri, Reinkarnasi Kecil Hidup dan Mati. Gerbang neraka, ini gerbang neraka. Mengerikan, mengerikan. Kekuatan itu, kekuatan yang melahap segala sesuatu, benar-benar seperti mengalir keluar dari neraka. Ya, bahkan jika kita tahu bahwa kekuatan ini targetnya serangan kekuatan itu bukan kamu dan aku, tapi aku masih merasakan jantung berdebar ekstrim yang sama. Tidak, aku harus mundur, itu terlalu menakutkan. Penonton dipenuhi dengan perbedaan semacam ini, tapi mereka juga sangat mirip segala macam diskusi. Namun ada juga orang yang fokus pada Wu Yun. Haha, lihat betapa tenangnya anak ini dalam menghadapi bahaya. Faktanya, dia benar-benar pemuda yang baik.
Jika dia mengikuti kekuatan yang tepat dan berdiri di tim yang tepat, mungkin masa depannya akan lebih baik daripada masa depan Ni Kun, Xiaolin dan lainnya. Yuanda, setidaknya dia tidak akan jahat, tapi sayang sekali. Iya, sayang sekali bibit yang bagus itu akan hancur. Aneh, aku hanya bisa menyalahkannya karena memilih orang yang salah dan pergi ke Sekte Daowang. Meskipun beberapa orang yang mengikuti Wu Yun merasa kasihan padanya, ini hanyalah seekor kucing yang menangisi seekor tikus. Kebanyakan dari mereka masih berharap dia akan mati. Karena tim tempat Wu Yun berdiri adalah Sekte Raja Dao. Sekte Daowang telah menyinggung semua kekuatan regional tingkat menengah. Tentu saja, tidak ada yang ingin Wu Yun masih hidup dan membiarkan Sekte Daowang memiliki bintang baru yang begitu kuat. Faktanya, tidak ada yang khawatir apakah Wu Yun akan selamat. Menghadapi serangan gerbang neraka, harus dikatakan bahwa beberapa generasi tua yang hadir, yang telah mencapai alam guntur suci tingkat pertama, dan bahkan orang kuat dari alam guntur suci tingkat kedua, hanya menyadarinya. Kekuatan gerbang neraka ini, membuat hati mereka bergetar. Ini bukan kekuatan, ini semacam penindasan yang berasal dari seni bela diri. Jadi bisa dibayangkan betapa tak berdayanya Wu Yun, yang berada di pusat kekuatan melahap. Setidaknya sama sekali tidak ada seorang pun yang merasa Wu Yun masih memiliki peluang untuk menang. Bahkan Wang Tong dan bahkan Yue Yiren mulai merasa sangat khawatir. Terutama Yue Yiren, yang sebelumnya selalu memiliki kepercayaan penuh pada Wu Yun, kini kepercayaan itu berangsur-angsur hilang. Karena dia tidak pernah membayangkan seni bela diri gerbang neraka Ni Kun akan begitu kuat. Di atas panggung, Ni Kun menggunakan kekuatan gerbang neraka sambil melontarkan ejekan yang kejam dan merendahkan kepada Wu Yun. Mungkin, itu karena dia merasa Wu Yun tidak akan pernah mampu menahan kekuatan gerbang neraka miliknya. Mungkin, itu tidak ada hubungannya dengan kepercayaan diri, tetapi karena dia baru saja dipaksa mundur dan dilukai oleh Wu Yun, dan dia ingin segera mendapatkan kembali mukanya dan mendapatkan kembali martabatnya di depan semua orang. Di sisi lain, wajah Wu Yun juga sangat jelek. Berdasarkan penilaian awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat menemukan cara untuk menghindari gerbang neraka dan menemukan cara untuk melakukan serangan balik. Baru pada saat inilah saya menyadari bahwa ide ini agak terlalu santai. Mungkin dia meremehkan kekuatan gerbang neraka ini. Mungkin juga kendali Ni Kun atas kekuatan gerbang neraka telah mencapai tingkat di luar imajinasi Wu Yun. Singkatnya, pada saat ini, Wu Yun tidak memiliki cara untuk menghentikan kekuatan kematian yang agung dan menakutkan yang tampaknya mampu menelan segala sesuatu. Sialan, kekuatan melahap yang sangat kuat. Begitu gerbang neraka keluar, setidaknya kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika aku menggunakan serangan seni bela diri terkuatku, tebasan api es, aku khawatir itu menang tidak bisa melakukan apapun. Itu terlalu kuat. Apa yang harus saya lakukan? Biarkan saja dia menghisap saya. Tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ya, jalur reinkarnasi hidup dan mati dapat menekan dia, jadi karena jalur reinkarnasiku tidak bisa. Di mana jalur reinkarnasi kecilku? Pada saat ini, banyak pikiran dengan cepat terlintas di benak Wu Yun. Ada beberapa kebingungan, tapi Wu Yun dengan cepat menemukan solusinya. Belum lagi apakah cara ini akan berhasil. Setidaknya, ini lebih baik daripada tidak punya pilihan selain menunggu. Segala sesuatu yang terjadi barusan, dari aktivasi gerbang neraka oleh Ni Kun hingga saat ini, meski sepertinya sudah lama berlalu, nyatanya itu hanyalah kilatan petir. Saat berikutnya, Wu Yun terlihat mengambil kembali pedang tiga cara, tetapi dia tidak mengambil kembali kekuatan tiga cara. Dengan restu dari tiga kekuatan, dia memimpin dalam menampilkan roh bela diri yang memangsa. Meskipun ini hanya semangat bela diri, itu bukan milik kekuatan seni bela diri. Tapi roh bela diri yang melahap ini juga dikenal sebagai jalur reinkarnasi kecil antara hidup dan mati, jadi pasti ada efeknya. Alasan kenapa harus demikian adalah karena ini hanya dugaan Wu Yun, belum pasti, dan belum banyak kepastian. Namun hasil ini juga mengejutkan Wu Yun. Dengan munculnya Devouring Martial Spirit, pusaran hitam berukuran 1 meter muncul di atas kepala Wu Yun, melahap jiwa bela diri, dan segera melepaskan kekuatan melahapnya. Hanya dalam waktu singkat, dua kekuatan melahap itu bentrok di udara. Setidaknya, untuk sesaat, kekuatan melahap jiwa bela diri secara ajaib mengandung kekuatan melahap kematian yang datang dari gerbang neraka Ni Kun. Astaga, memang benar keberadaan yang dikenal sebagai reinkarnasi kecil hidup dan mati sebenarnya telah menampungnya. Wu Yun diam-diam bahagia dan berbisik di dalam hatinya. Pada saat ini, mata semua orang di bawah tidak diragukan lagi terlihat kusam. Mereka tidak tahu apa itu Wu Hun. Yang bisa mereka lihat hanyalah pusaran hitam yang muncul di atas kepala Wu Yun. Mereka tidak dapat mengenali pusaran hitam karena itu bukanlah kekuatan seni bela diri. Tapi mereka bisa melihat bahwa kekuatan melahap pusaran hitam ini sebenarnya mengandung kekuatan gerbang neraka Ni Kun.
Semua orang, kecuali Yue Yiren yang telah melihat Wu Yun melahap jiwa bela diri, termasuk pria parubaya yang agung di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran, terkejut dengan penjelasannya. Karena mereka tidak mengenali pusaran apa yang bisa menampung gerbang neraka itu. Namun, pengekangan yang membuat Wu Yun diam-diam bahagia hanya bersifat sementara. Tepat ketika semua orang menyaksikan dan mengira keajaiban akan terjadi. Bab 2966 Wu Yun yang tenggelam. Tepat ketika semua orang sangat terkejut dan berharap. Namun saya melihat bahwa kekuatan yang keluar dari pusaran hitam di atas kepala Wu Yun untuk menampung kekuatan kematian sebenarnya ditelan langsung oleh kekuatan kematian. Itu benar, itu dimakan. Bagaimanapun, itu hanyalah roh bela diri, bukan seni bela diri. Lawannya adalah seni bela diri gerbang neraka di bawah Dao Surgawi, yang sama terkenalnya dengan reinkarnasi hidup dan mati. Bahkan roh bela diri yang memakan, yang dikenal sebagai reinkarnasi kecil dari hidup dan mati, hanya dapat menahannya sesaat. Kekuatan melahapnya menghilang. Kekuatan gerbang neraka kembali menyapu Wu Yun dengan gila-gilaan. Di antara penonton ada yang berseru, ada yang kaget, dan ada yang merasa hal ini seharusnya terjadi sejak lama. Di atas panggung, Nikun sangat gembira dan tertawa karena Wu Yun melebih-lebihkan kemampuannya. Adapun kekuatan yang baru saja diberikan Wu Yun, itu tidak lagi penting baginya. Yang penting Wu Yun akan segera dikalahkan olehnya. Segera, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan pada Wu Yun, dan Sekte Dao Wang akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam sekte ekstrimnya. Semuanya berkembang dengan mantap. Segalanya sebelumnya hanyalah foreplay, baru permulaan, hanya hidangan pembuka. Yang terpenting adalah hasilnya. Orang yang memiliki reaksi yang sangat berbeda dari Nikun tentu saja adalah Wu Yun. Meskipun Wu Yun sendiri tidak yakin apakah jiwa bela diri yang melahap dapat memberikan banyak pengaruh. Namun saat ini, ketika dia benar-benar menghadapi semua ini, dia masih kecewa. Apalagi saat ini, ketika jiwa bela diri yang melahap menahan kekuatan kematian sejenak, dia berpikir bahwa jiwa bela diri yang melahap benar-benar bisa memberikan efek. Di luar dugaan, itu hanya sesaat. Tapi saat ini, tidak ada waktu bagi Wu Yun untuk memikirkan apapun. Yang dia hadapi adalah krisis hidup dan mati. Dan, dia hanya punya waktu beberapa saat. Sekalipun ada sedikit ambiguitas, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak akan ada pemulihan. Tapi Wu Yun, yang tidak memikirkan apapun, semakin banyak waktu yang tiba, semakin dia tidak bisa memikirkan solusi apapun lagi. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Apakah kita benar-benar akan mendapat masalah kali ini? Wu Yun diam-diam berbisik ketakutan. Dia masih memiliki senjata suci Menara Indah Bintang 9 yang tidak berguna. Namun saat ini, meskipun Menara Indah Bintang 9 digunakan, hal itu tidak akan berpengaruh apapun dalam membalikkan keadaan. Dilihat dari situasi saat ini, satu-satunya kemungkinan untuk kembali adalah reinkarnasi hidup dan mati. Hanya saja cara reinkarnasi hidup dan mati sudah tidak bisa digunakan lagi. Pergilah ke neraka, bajingan. Selagi dia berpikir, suara omelan keras terdengar. Itu Nikun. Serangannya telah menyelimuti seluruh kepala Wu Yun. Dalam sekejap mata, begitu Wu Yun dipukul, dia akan terluka parah dan tidak dapat pulih, bahkan mungkin tertelan dan menghilang. Ah! Wu Yun meraung, dan seluruh kekuatannya meledak. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melawan, dia tetap melakukan perlawanan terakhir. Lagi pula, dia tidak punya jalan keluar. Ini adalah satu-satunya cara, meskipun tidak mungkin, tidak ada jalan mundur. Ledakan. Kekuatan kematian yang kejam melanda. Dalam sekejap, ruang di sekitar Wu Yun menjadi kacau. Meski ruangannya belum runtuh, cahaya di sekitarnya telah terganggu. Untuk sesaat, di mana Wu Yun berdiri, hanya ada kegelapan, dan Wu Yun tidak terlihat. Lagi pula anak ini dalam masalah. Saat kekuatan melahap muncul tadi, kupikir dia bisa melompat beberapa kali lagi, tapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Seseorang berkata dengan gembira. Beberapa orang gugup dan khawatir. Wu Yun, apakah dia sudah selesai? Itu adalah Wang Tong. Wu Yun, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Jangan mati. Jangan mati. Itu adalah Yue Yiren. Meskipun Wang Tong dan Yue Yiren khawatir dan sedih. Tapi jelas ada rasa pasrah tak berdaya dalam kata-kata Wang Tong. Yue Yiren, sebaliknya, bahkan lebih sedih dan tidak mau mengakui fakta yang dia saksikan. Tapi dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa air matanya sudah jatuh. Namun, orang lain mungkin tidak mengatakannya, tapi Yue Yiren, jika perubahan suasana hatinya tidak terlalu besar, dia pasti bisa melihat beberapa petunjuk. Hanya saja perubahan suasana hatinya terlalu kuat, jadi dia tidak melihat apapun. Tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa pria parubaya yang agung di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran telah melihat beberapa masalah. Hai, anak itu, dia tertelan. Tidak,
Kurang tepat. Jika tertelan, mustahil untuk meledakkan fluktuasi spasial di masa kacau ini, dan satu-satunya alasan yang mungkin terjadinya hal ini hanyalah satu. Kata pada titik ini, murid Parubaya yang agung itu tiba-tiba menyusut. Tadi, dia hanya menebak-nebak, tapi sekarang, dia tiba-tiba yakin. Sekalipun tidak sepenuhnya pasti, setidaknya ada 8 poin yang pasti. Meskipun dia pikir ini tidak mungkin, dia baru saja menyadari dengan jelas kekuatan seni bela diri lain yang cukup untuk bersaing dengan kekuatan seni bela diri gerbang neraka, dan bahkan tidak lemah sama sekali. Dan hanya ada satu jenis yang bisa menandingi gerbang neraka dalam hal seni bela diri murni. Baru saja, aura itu, mungkinkah itu reinkarnasi hidup dan mati? Pria Parubaya yang agung itu menatap ke tempat gelap dengan pupil matanya melebar. Tidak ada Wu Yun di sana, dia juga tidak terus merasakan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Tapi sekarang, pada saat itu, dia menyadarinya dengan jelas. Tunggu, itu. Tiba-tiba, seruan lain keluar dari mulut pria Parubaya yang agung itu. Baru saja, dia diam-diam berseru dan berspekulasi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar berseru. Bukan hanya dia, semua orang di dalam dan di luar panggung memiliki ekspresi yang hampir sama saat ini. Mungkin tidak semua orang bisa mengenali reinkarnasi hidup dan mati, tapi apa yang mereka lihat dengan mata telanjang tidak mungkin salah. Satu-satunya hal yang saya lihat adalah platform pertarungan. Bab 2967 Reinkarnasi Hidup dan Mati. Di atas platform pertempuran, pusaran mengerikan perlahan terbentuk, secara bertahap muncul dari ruang cahaya yang terganggu oleh kekuatan gerbang neraka. Beberapa orang juga bertanya-tanya apakah pusaran yang tiba-tiba ini sama dengan yang muncul di atas kepala Wu Yun sebelumnya. Namun pemikiran ini hanya bertahan sesaat. Segera, semua orang menemukan bahwa pusaran ini benar-benar berbeda dari pusaran sebelumnya. Terlepas dari luas bidang pusaran, keadaan rotasinya, atau kekuatan yang dilepaskannya, serta perasaan yang diberikannya kepada orang-orang, pusaran tersebut sama sekali berbeda dari pusaran yang terlihat sebelumnya. Bukan hanya sekedar berbeda, pusarannya seolah menelan kegelapan. Tepatnya, kekuatan itulah yang menyebabkan kegelapan dari kehampaan. Kekuatan kematian yang berasal dari seni bela diri gerbang neraka Nikun. Melalui ini, beberapa orang berkuasa secara kasar menyadari bahwa pusaran dan kekuatan ini tampaknya mirip dengan keberadaan yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Namun, saya belum sepenuhnya melihat penampakan sebenarnya saat ini, jadi saya tidak berani memastikannya. Apalagi mereka tidak mau mempercayainya. Namun, kegelapan pada akhirnya akan hilang. Mereka pada akhirnya akan melihat penampakan sebenarnya dari pemandangan di hadapan mereka. Secara bertahap, kegelapan menghilang. Di panggung kompetisi, postur Wu Yun muncul. Dia belum mati. Bahkan tanpa cedera. Di bawah penindasan kekuatan kematian gerbang neraka yang menakutkan dan kejam, Wu Yun sebenarnya tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Dan pusaran itu muncul perlahan dari kegelapan tadi. Pada saat ini, itu juga melayang di atas kepala Wu Yun. Dari dalam pusaran, aliran kekuatan mengalir keluar, berubah menjadi perisai tak terlihat untuk melindungi jiwa bela diri. Dan kekuatan inilah yang mungkin melindungi Wu Yun dari cedera oleh kekuatan kematian tadi. Pada saat yang sama, kemungkinan besar tabrakan antara kekuatan ini dan kekuatan kematian menyebabkan kegelapan dalam kehampaan. Saat ini, seseorang telah mengetahui apa sebenarnya pusaran itu. Benar sekali, siklus hidup dan mati yang salah dalam tubuh Wu Yun. Mungkin tidak semua orang atau bahkan hanya sedikit orang yang mengenal siklus hidup dan mati ini. Tetapi selama Anda seorang kultivator, Anda pasti pernah mendengarnya. Oleh karena itu, berita dari mulut ke mulut menyebar, dan segera, puluhan juta orang yang hadir mengetahui bahwa apa yang tergantung di atas kepala Wu Yun adalah reinkarnasi hidup dan mati. Ini sama terkenalnya dengan gerbang neraka dan merupakan seni bela diri terkuat di bawah surga, juga satu-satunya jalur reinkarnasi yang diakui oleh praktisi ortodoks di zaman kuno dan berada di peringkat di atas 10 seni bela diri teratas di zaman kuno. Tapi kenapa? Bukankah Wu Yun jelas memiliki seni bela diri yang lain? Kenapa? Kenapa dia masih memiliki reinkarnasi hidup dan mati? Tak terbayangkan, sulit dipercaya, seruan itu terdengar tiada henti. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri saat ini, tidak ada yang mau percaya bahwa reinkarnasi hidup dan mati benar-benar terbangun di tubuh Wu Yun. Entah itu pria Parubaya yang agung di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran, Wang Tong dari Sekte Dao Wang, atau Yue Liren. Mereka tidak dapat mempercayainya. Karena bahkan Yue Liren tidak mengetahui bahwa reinkarnasi hidup dan mati sebenarnya terbangun di tubuh Wu Yun hingga saat ini. Namun selanjutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan semua orang akan terjadi. Dan mereka mungkin belum mengetahuinya. Tapi Wu Yun sendiri sudah mengetahuinya. Tentu saja ini tentang reinkarnasi hidup dan mati.
Kerusakan pada reinkarnasi hidup dan mati adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Wu Yun sendiri. Tapi karena sudah rusak, kenapa baru keluar saat ini? Apakah itu baru saja dirilis oleh Wu Yun? Ataukah ia merasakan bahaya dan serangan musuh lamanya lalu keluar? Jelas, ini adalah pilihan terakhir. Kemungkinan sebelumnya tidak ada. Jika ada yang salah dengan reinkarnasi hidup dan mati, bagaimana mungkin masih bisa dikendalikan oleh Wu Yun, dan bagaimana bisa dilepaskan oleh Wu Yun? Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah reinkarnasi hidup dan mati, menyadari bahaya dan kemunculan musuh lama, merangsang beberapa potensi kemampuannya, bangun dengan sendirinya, mengaktifkan kemampuan untuk melindungi Tuhan, dan melepaskan dirinya sendiri. Ini terdengar misterius dan mustahil. Namun nyatanya, hal ini terulang kembali. Apalagi hanya Wu Yun sendiri yang tahu. Tentu saja ini hanya dugaan Wu Yun, dia tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, reinkarnasi hidup dan mati sebenarnya tidak dilepaskan olehnya. Saat ini, reinkarnasi hidup dan mati memang melindunginya. Namun, kemunculan reinkarnasi hidup dan mati jelas bukan hanya sekedar melindungi dirinya. Inilah sebabnya Wu Yun tidak terlalu memperhatikan mengapa reinkarnasi hidup dan mati muncul. Karena Wu Yun benar-benar merasakannya saat ini. Siklus hidup dan mati sebenarnya menyerap dan menelan kekuatan kematian dari gerbang neraka. Tidak hanya menelan, tetapi bahkan menggunakan kekuatan dari menelan ini untuk melengkapi dirinya sendiri dan memperbaiki masalah yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini menjadi sempurna, lebih sempurna. Wu Yun dan Ni Kun adalah satu-satunya yang menemukan masalah ini saat ini. Oleh karena itu, mentalitas dan performa kedua orang tersebut saat ini juga sangat berbeda. Wu Yun terkejut dan gembira. Ekstasi yang tidak diragukan lagi. Munculnya reinkarnasi Dao tidak hanya membantunya memeriksa dan menyeimbangkan seni bela diri gerbang neraka yang tidak dapat dia atasi. Masih menggunakan ini untuk memperbaiki tugas perbaikan yang Wu Yun tidak bisa selesaikan. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh dua burung dengan satu batu dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak terkejut dengan hal ini? Adapun Ni Kun, ekspresinya luar biasa. Bab 2968 menelan terbalik. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada reinkarnasi hidup dan mati di tubuh Wu Yun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa reinkarnasi hidup dan mati akan memiliki efek pengekangan pada seni bela diri gerbang neraka miliknya. Pada saat ini, hati Ni Kun dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, yang sebenarnya menakutkan dan menakutkannya bukanlah penampakan reinkarnasi hidup dan mati. Namun saat ini, hanya dia dan Wu Yun, dua orang yang pernah mengalaminya secara pribadi, yang dapat merasakan kekuatan ditelan secara terbalik. Dengan kata lain, jalur reinkarnasi Wu Yun menelan kekuatan kematian di gerbang neraka secara terbalik. Pada awalnya, proses melahap terbalik ini terjadi secara bertahap dan lambat. Oleh karena itu, ini belum waktunya bagi Ni Kun untuk benar-benar takut. Itu hanya membuat Ni Kun merasa terkejut dan ngeri. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk melarikan diri. Dia pertama-tama menyingkirkan siklus hidup dan mati untuk memastikan bahwa dia tidak akan dirugikan, dan membuat rencana. Adapun bagaimana melawan reinkarnasi hidup dan mati, dia merasa pasti punya cara. Namun, ketakutan sebenarnya, hal yang benar-benar mengejutkan dan menakutkan Ni Kun dan semua orang yang hadir, terjadi pada tahap ketika Ni Kun hendak memisahkan dirinya sepenuhnya dan melarikan diri dari kendali reinkarnasi hidup dan mati. Terutama di akhir, ketika Ni Kun hendak sepenuhnya menarik kekuatan gerbang neraka miliknya dari kunci kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Tiba-tiba, jalur reinkarnasi yang tampak damai dan sepertinya hanya menggunakan metode melahap untuk menahan gerbang neraka tiba-tiba menjadi ganas. Kemarahan seperti itu tidak tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. Setidaknya bagi orang lain, kekuatan yang dikeluarkannya tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah apa yang dilakukan oleh kekuatan ini. Orang yang seharusnya merasa tidak enak adalah Ni Kun. Dia yang awalnya cukup santai, menjadi tegang dalam sekejap. Dia tidak bergerak sama sekali, bukan karena dia tidak mau bergerak, tapi karena dia tidak bisa bergerak. Karena dia telah terkunci sepenuhnya oleh kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Saat ini, semua orang yang hadir juga melihat apa yang mereka lihat di depan mereka. Saya melihat apa yang terjadi pada Wu Yun dan Ni Kun, reinkarnasi hidup dan mati dan seni bela diri gerbang neraka. Benar sekali, gerbang menuju neraka tidak layak disebut dalam menghadapi reinkarnasi hidup dan mati. Meski keduanya tergolong pada level yang sama, keduanya merupakan eksistensi seni bela diri terkuat di bawah hukum surga. Yang satu memiliki reputasi eksternal, dan yang lainnya tidak diterima oleh dunia. Namun hal ini tidak mempengaruhi keseimbangan di antara mereka. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang sebelumnya, termasuk Wu Yun. Namun, ketika semua ini benar-benar terjadi,
kita masih dapat melihatnya, dan kita dapat melihatnya secara akurat dan jelas, alasan mengapa seni bela diri gerbang neraka ini tidak diberi peringkat, dan mengapa. Tidak. Selain lebih seram, juga karena kalah banget dengan reinkarnasi hidup dan mati. Hal ini terlihat dari begitu mudahnya dan sepenuhnya ditekan oleh reinkarnasi hidup dan mati pada saat ini. Namun, tidak semua orang bisa mengetahui mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Hal ini berlaku bahkan untuk Wu Yun. Selain itu, bagi Wu Yun, ada hal lain yang sangat sulit untuk dipahami. Artinya, hanya dia yang mengetahui bahwa ada masalah dengan reinkarnasi hidup dan mati, bahkan masalah tersebut belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan kata lain, dia tidak memiliki kendali atas apa yang dilakukan reinkarnasi hidup dan mati saat ini. Dia hanya bisa menonton dengan tenang sebagai pengamat. Oleh karena itu, hal ini juga membuat Wu Yun semakin tidak dapat memahaminya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa, seperti yang dipikirkan orang lain, reinkarnasi hidup dan mati itu sendiri lebih unggul daripada seni bela diri gerbang neraka, yang menyebabkan keributan pada saat ini. Atau justru karena siklus hidup dan mati mengungkap permasalahan-permasalahan yang sangat perlu diperbaiki, dan munculnya gerbang neraka hanya menutupi celah tersebut. Sehingga ini, tapi Wu Yun mungkin tidak bisa memahaminya. Tentu saja tidak perlu dipikirkan matang-matang. Saya kira, belum lagi tidak ada orang lain yang memperhatikan hal ini sama sekali, bahkan jika mereka menyadarinya, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Kecuali Tian Dao muncul sendiri. Kecuali jika orang yang menciptakan reinkarnasi hidup dan mati muncul. Namun, hal tersebut bukanlah inti permasalahannya saat ini. Fokusnya saat ini adalah Wu Yun dan Nikun. Itu adalah jalan reinkarnasi dan gerbang seni bela diri neraka. Baru saja, sebentar. Namun terlihat jelas bahwa ilmu bela diri gerbang neraka tidak lagi hanya dibatasi oleh reinkarnasi hidup dan mati. Bahkan terlihat bahwa ia secara bertahap mengalami deformasi. Benar, ini transformasi. Perasaan itu tidak dapat dijelaskan secara akurat. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa ia ditelan dan diubah bentuknya oleh siklus hidup dan mati. Rasa keagungan dan keluasan asli dari sepasang pintu perunggu besar telah benar-benar hilang, dan pintu tersebut berputar dan berubah bentuk ke arah ditelan oleh siklus hidup dan mati. Tampaknya sedikit menyayat hati. Namun yang sebenarnya membuat jantungku berdebar-debar bukanlah pintu gerbang neraka. Itu Nikun. Sebab, selain gerbang neraka, Nikun sendiri juga dilahap dan diubah. Benar sekali, tubuh Nikun sebenarnya terdistorsi dan berubah bentuk seperti gerbang neraka. Anda dapat dengan jelas melihat rasa sakit di wajah Nikun dan mulutnya yang terbuka, seolah ingin berteriak kesakitan. Namun, saya tidak tahu kenapa. Yang bisa kami lihat hanyalah rasa sakitnya, tapi dia tidak bisa menghilangkannya dan tidak mengeluarkan suara. Semua penonton juga kaget, takut, atau emosinya bermacam-macam. Akibatnya, mereka tidak mengeluarkan suara apapun, dan mata semua orang tertuju pada pemandangan di atas panggung. Semuanya seperti pantomim yang tenang. Hanya performa, tidak ada suara. Bab 2969, terkuras. Di udara, gerbang neraka menjadi semakin terpelintir, berputar ke arah reinkarnasi hidup dan mati. Di tanah, tubuh Nikun juga menjadi semakin terpelintir, dan juga berputar ke arah siklus hidup dan mati. Di bawah panggung, ada sepasang mata ketakutan dan wajah tercengang. Di atas panggung, ada Nikun yang ketakutan. Dan Wu Yun yang terkejut, dan sangat terkejut. Adapun mengapa Nikun takut, sekilas sudah jelas dan tidak perlu dikatakan lebih banyak. Sekilas kejutan dan kejutan Wu Yun sebenarnya terlihat jelas. Reinkarnasi hidup dan mati muncul dengan cara ini dan memperbaiki dirinya sendiri dengan cara ini. Dengan cara yang sama, krisis hidup dan mati yang akan dihadapi Wu Yun terselesaikan. Izinkan saya bertanya, jika ini tidak dapat mengejutkan dan mengejutkan Wu Yun, maka saya khawatir tidak ada hal lain yang dapat membuatnya seperti ini. Waktu berlalu menit demi menit. Jalur reinkarnasi Wu Yun juga dengan cepat diperbaiki sendiri selama ini. Faktanya, Wu Yun secara bertahap telah mampu merasakan keberadaan reinkarnasi hidup dan mati, dan tampaknya secara samar-samar mampu mengendalikannya. Munculnya perasaan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa reinkarnasi hidup dan mati benar-benar sedang diperbaiki dan secara bertahap kembali ke keadaan sempurna semula. Begitu dia kembali, kekuatan tempur Wu Yun pasti akan melonjak pesat di masa depan. Bagaimanapun, jalur reinkarnasi hidup dan mati jauh melampaui jalur pembunuhan. Dan bahkan jika jalur pembunuhan yang menggabungkan api dan es, kekuatan ganda seni bela diri tertinggi, berubah menjadi kekuatan 3 jalur, itu masih jauh di belakang jalur reinkarnasi hidup dan mati. Berdasarkan perhitungan ini, jika Wu Yun dapat dengan mudah menggunakan reinkarnasi hidup dan mati di masa depan, bagaimana kekuatan tempurnya tidak bisa melonjak. Adapun gerbang neraka, dan Nikun. Itu tidak penting lagi. Setidaknya bagi Wu Yun, dia tidak lagi penting. Tergantung pada situasinya,
Nikun mungkin sudah mati, dan bahkan jika dia tidak mati, dia masih dalam kondisi sekarat. Adapun gerbang neraka, saat ini telah direduksi ke kondisi tertentu. Saya kira itu hampir habis. Rasa kendali Wu Yun atas reinkarnasi hidup dan mati menjadi semakin kuat. Tentu. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar dari mulut Wu Yun. Segera setelah itu, Wu Yun tiba-tiba melompat. Jalan reinkarnasi hidup dan mati secara alami mengikutinya. Tetapi pada saat yang sama ketika Wu Yun melompat, kekuatan melahap dari reinkarnasi hidup dan mati menghilang. Namun, yang hilang bersamanya adalah pintu neraka. Adapun Nikun, hilangnya gerbang neraka menyebabkan dia langsung roboh ke tanah. Perasaan ini seolah tenaga dalam tubuh terkuras habis dalam sekejap. Namun budidayanya tidak diambil. Yang diambil adalah seni bela diri gerbang neraka miliknya. Tetapi bahkan seni bela diri pun diambil, dan peluang kelangsungan hidupnya sudah kurang dari atau sama dengan nol. Saat ini, memang demikianlah masalahnya. Nikun yang terbaring lemas di tanah berada dalam kondisi sekarat, dan tidak bisa bangun. Adapun Wu Yun, setelah melompat dan melayang di udara. Dia sebenarnya duduk dalam posisi bersila di udara lagi, namun siklus hidup dan mati sekali lagi melonjak dengan kekuatan agung, melindunginya di dalamnya. Seolah-olah Wu Yun dibungkus dengan kain kasa transparan. Itu hanya lapisan tipis ini, tapi sama sekali tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, itulah kekuatan reinkarnasi hidup dan mati. Dia duduk bersila di udara selama sekitar setengah seperempat jam. Bas! Tiba-tiba, hanya terdengar dengungan teredam, dan siklus hidup dan mati sekali lagi meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Wu Yun telah sepenuhnya mengendalikannya, yang membuktikan bahwa reinkarnasi hidup dan mati telah pulih sepenuhnya. Saat ini, siklus hidup dan mati seharusnya sudah berhenti. Saatnya untuk mengakhiri. Tapi tidak, apa yang Wu Yun anggap sebagai akhir bukanlah akhir. Dan Wu Yun benar-benar kehilangan kendali atas reinkarnasi hidup dan mati lagi. Reinkarnasi hidup dan mati telah kembali ke keadaan reaksi diri sebelumnya dan tidak ada kendali sama sekali. Tapi saat Wu Yun terkejut. Di dalam tubuh Wu Yun, jiwa bela diri yang menelan yang dikenal sebagai reinkarnasi kecil hidup dan mati benar-benar muncul. Itu ditangguhkan di samping siklus hidup dan mati. Masih dalam keadaan semula, bentuk dan luasnya tidak jauh lebih kecil dari siklus hidup dan mati. Yang satu berukuran sekitar 1 meter, dan yang lainnya sekitar setengah meter. Namun perasaan yang dilihat dengan mata telanjang sungguh berbeda. Terlihat jelas bahwa dalam menghadapi reinkarnasi hidup dan mati, Devouring Martial Soul bahkan bukan seorang adik, dari segi senioritas ia hanya bisa dianggap sebagai seorang cucu. Sialan, kenapa dia kehilangan kendali lagi? Kenapa dia muncul setelah menelan jiwa bela diri? Wu Yun diam-diam berkata dengan kaget, tapi segera dia menemukan jawabannya. Karena jiwa bela diri yang menelan sebenarnya diserap oleh jalur reinkarnasi hidup dan mati. Tidak, tepatnya, ini harus merupakan perpaduan keduanya. Jalur reinkarnasi hidup dan mati sebenarnya menyatu dengan roh bela diri yang melahap. Tidak ada kendali, tidak perlu kendali. Reinkarnasi hidup dan mati, dengan kekuatan pengendalian diri, dan integrasi dengan roh bela diri yang melahap, beberapa masalah kecil yang awalnya juga diserap. Sebenarnya ini bukan masalah kecil. Wu Yun sudah mengetahui hal ini sejak lama. Menurut teori reinkarnasi, dia tidak akan berani bergerak sampai terjadi kesalahan. Saat itu, Wu Yun berspekulasi apakah menelan jiwa bela diri menghalangi jalan reinkarnasi. Saat ini, saya melihatnya, teman baik, memang seperti ini. Apa yang ditebak Wu Yun sebelumnya memang benar. Bab 2970 Perbaikan Sempurna, Peningkatan Tingkat Budidaya. Jalur reinkarnasi hidup dan mati, setelah dengan cepat mengintegrasikan roh bela diri yang memangsa. Bagi Wu Yun, rasanya seolah keduanya bergabung menjadi satu, memanfaatkan kekuatan satu sama lain untuk mengimbangi kelemahan mereka. Pada saat yang sama, itu juga secara langsung menghilangkan penghalang yang selalu dirasakan Wu Yun antara dirinya dan reinkarnasi hidup dan mati. Mungkin, ini juga alasan mengapa ia menelan gerbang neraka sepenuhnya. Ini tidak hanya memperbaiki siklus hidup dan mati yang sudah rusak. Itu juga memperkuat jalur reinkarnasi hidup dan mati, dan secara langsung mengintegrasikan roh bela diri yang memangsa, menghilangkan penghalang di antara keduanya. Hal itu membuat siklus hidup dan mati mencapai keadaan sempurna. Dengan kata lain, di masa depan, Wu Yun ingin menggunakan jalur reinkarnasi, yang sama persis dengan menggunakan kekuatan yang ada dari 3 jalur tersebut. Lakukan dengan santai dan merasa nyaman. Tentu saja, seperti yang baru saja dikatakan, keduanya terintegrasi dan saling belajar kelebihan. Padahal sebenarnya belum mencobanya. Namun Wu Yun mengetahui, atau dengan kata lain, ia dapat merasakan bahwa reinkarnasi hidup dan mati kini memiliki kemampuan untuk menelan jiwa bela diri. Benarkah selesai? Sial, apa kamu hebat sekali? Wu Yun mengeluarkan suara yang luar biasa lagi.
Di saat yang sama, dia juga mulai berspekulasi secara diam-diam. Tinjau semuanya dari awal hingga akhir. Poin pertama yang pasti, jalur reinkarnasi harus jauh lebih kuat dari seni bela diri gerbang neraka yang legendaris dan sama terkenalnya. Poin kedua adalah alasan mengapa reinkarnasi hidup dan mati dipulihkan secara kebetulan mungkin karena reinkarnasi hidup dan mati itu sendiri lebih kuat dari seni bela diri gerbang neraka. Di saat yang sama, sesuatu terjadi padaku, tapi aku tidak terluka sama sekali, jadi aku bisa memulainya sendiri. Oleh karena itu, dia secara langsung menyerap kekuatan seni bela diri gerbang neraka, menyempurnakan dan memperbaiki masalahnya sendiri, dan menghilangkan penghalang antara dia dan Wu Yun. Mungkin itulah yang terjadi. Namun poin kedua ini lebih merupakan tebakan Wu Yun, secara spesifik diperkirakan sulit diketahui sebelum mencapai alam transendental tersebut. Tentu saja tidak masalah. Yang penting selanjutnya muncul kejutan baru lagi. Karena saat Wu Yun masih tenggelam dalam perasaan tadi, dia tiba-tiba merasakan kekuatannya sepertinya menjadi lebih kuat. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya, mengira hal itu disebabkan oleh pemulihan siklus hidup dan mati serta penghapusan hambatan. Namun segera, Wu Yun memahami bahwa perasaan yang tiba-tiba menjadi lebih kuat ini tidak berasal dari reinkarnasi hidup dan mati itu sendiri. Namun budidayanya justru menjadi lebih kuat lagi. Dari santo palsu tingkat ke-6 sebelumnya, dia langsung mencapai santo palsu tingkat ke-7. Wu Yun tidak dapat menemukan alasan promosi yang tidak dapat dijelaskan ini ke ranah Xiao Zongtian. Karena dia sendiri belum berlatih sama sekali, dan dia belum menelan kekuatan kultivasi di tubuh Nikun sekarang. Tetapi mengapa tingkat kultivasinya bisa menembus? Menurut tebakan Wu Yun, satu-satunya kemungkinan adalah hadiah tambahan yang diterimanya karena pemulihan jalur reinkarnasi dan penghapusan keterasingan. Hanya dengan cara inilah hal itu dapat dijelaskan. Tentu saja, apapun yang terjadi, hasilnya pasti mengejutkan. Reinkarnasi hidup dan mati telah kembali, dan ranah kultivasinya telah menerobos. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tempur Wu Yun pasti meningkat secara signifikan. Belum lagi berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi setidaknya jika kita bertemu Nikun lagi sekarang, dengan kondisinya saat ini dan reinkarnasi hidup dan mati, dia dapat dengan mudah menghancurkannya tanpa masalah. Semuanya terjadi begitu saja. Sebelum dan sesudahnya, kurang dari 1/4 jam. Adapun semua penonton, setelah Nikun jatuh ke tanah, mereka benar-benar terpana lagi selama 1/4 jam. Dan ketika pemulihan jalur reinkarnasi hidup dan mati Wu Yun selesai, ketika ranah terobosannya ditemukan, semua jenis diskusi yang seru dimulai, seperti menggaruk kepala dan telinga. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Nikun. Dia sebenarnya. Reinkarnasi hidup dan mati, itulah reinkarnasi hidup dan mati. Orang ini Wu Yun, dia sebenarnya tidak hanya sebelumnya seni bela diri yang kuat yang mirip dengan cara membunuh bahkan telah membangkitkan jalan. Reinkarnasi hidup dan mati. Gerbang neraka, haha, di depan jalan reinkarnasi hidup dan mati, dia bahkan bukan bajingan, Wu Yun, tidak heran dia begitu gila, itu saja. Haha, membandingkan orang satu sama lain akan benar-benar membuat orang marah. Dibandingkan dengan Wu Yun, entah itu bakat atau lainnya aspek, kita tidak bisa membandingkan sama sekali. Komentar serupa terdengar satu demi satu. Wu Yun tidak mendengarkan, tetapi hanya mengambil kembali kekuatan yang telah dia keluarkan, dan reinkarnasi hidup dan mati yang kembali di bawah kendalinya. Kembali ke platform kompetisi, Wu Yun melirik orang-orang di bawah dan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut diskusi. Satu-satunya hal yang sedikit menggugahnya adalah dia mendengarnya dengan tegas. Itu Wang Tong dan Yue Yiren, selain dua orang yang peduli padanya, ada juga Xiao Lin. Hanya reaksi ketiga orang ini yang membuat Wu Yun memberikan perhatian khusus. Saya tidak akan menyebutkan reaksi spesifik Wang Tong dan Yue Yiren untuk saat ini. Selain itu, orang yang benar-benar membuat Wu Yun melihat kedua kali adalah Xiao Lin. Mungkin Wu Yun tidak bisa mendengar suaranya, tapi dia menebak dari perubahan bibir Xiao Lin, juga wajah, matanya, bahwa Xiao Lin mungkin mengucapkan kata-kata yang kejam, dan dia berpikir dengan gigi terkatup. Wu Yun atau semacamnya. Tentu saja, kemungkinan besar juga ada ketakutan. Kematian Nikun pasti merupakan pukulan besar bagi Xiao Lin.